Baik, kita lanjutkan materi pertemuan ke-6 ini. Terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik, yaitu setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan lebih mudah serta menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat. Maka dapat disimpulkan, regulasi humas ada agar seorang humas melaksanakan tugas secara profesional, dan diharapkan seorang humas dapat jujur, berbicara sesuai fakta, dan mentaati peraturan yang berlaku. Pengertian yang tercantum dalam peraturan pemerintah pasal 1, yaitu kehumasan, adalah segala kegiatan komunikasi dan publikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi, berbagai kebijakan dan program, sehingga dapat diwujudkan citra positif kementerian. Yang kedua, komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi secara timbal balik sebagai wujud hubungan antara kementerian dengan masyarakat, baik langsung maupun melalui media. Yang ketiga, informasi adalah pesan yang disampaikan kepada pihak lain, baik internal maupun eksternal, untuk menambah pengetahuan, pengertian, dan atau mengurangi ketidakpastian di sektor kelautan dan perikanan. Yang keempat, konferensi atau jumpa pers adalah pertemuan resmi antara menteri, pimpinan unit kehumasan kementerian, atau pimpinan unit kehumasan eselon 1 dengan wartawan guna mempublikasikan kebijakan atau permasalahan tertentu sebagai pernyataan resmi pemerintah yang dapat dilengkapi dengan keterangan tertulis. Yang kelima, siaran pers adalah informasi resmi dalam bentuk berita tertulis yang ditujukan kepada media massa atas beragam kebijakan program atau kegiatan yang dilaksanakan ataupun pencapaian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat terkini di lingkungan kementerian dengan maksud agar dipublikasikan. Yang keenam, keterangan pers adalah penjelasan yang diberikan oleh Menteri, pimpinan UPT dalam pertemuan informasi dengan materi bersifat terbatas. Yang ketujuh, wawancara pers adalah percakapan antara wartawan dan narasumber, di mana wartawan memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dari narasumber. Yang kedelapan, liputan pers adalah kegiatan pemantauan, penggalian informasi, dan pempublikasian yang dilakukan oleh wartawan atas kegiatan, acara, dan objek tertentu berkaitan dengan kementerian. Yang kesembilan, kunjungan pers yang biasa disebut dengan facility visit adalah acara yang diselenggarakan bagi wartawan berupa kegiatan dan atau peninjauan pada objek tertentu yang berkaitan dengan kebijakan atau program serta kegiatan kementerian. Yang ke-10, orientasi wartawan adalah acara yang disusun secara khusus bagi wartawan, berisi kegiatan peninjauan dan pemberian materi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan yang mendasari pemahaman dan persepsi wartawan mengenai kebijakan, program, atau kegiatan kementerian. Yang ke-11, kunjungan redaksi adalah bentuk kegiatan kunjungan menteri, pimpinan unit kehumasan kementerian secara langsung ke kantor media massa untuk melakukan dialog dalam membina hubungan baik dengan media massa. Yang ke-12, pertemuan dengan pimpinan redaksi atau Chief Editor Meeting adalah pertemuan khusus antara menteri dengan pemimpin redaksi media massa. Yang ke-13, advertorial adalah suatu ragam iklan yang berbentuk artikel bergaya redaksional, berisi promosi berbagai kebijakan atau program serta kegiatan kementerian. Ke-14, yaitu iklan, adalah bentuk publikasi terkontrol yang dilakukan kementerian melalui media massa untuk mempromosikan berbagai kebijakan atau program kegiatan kementerian. Yang ke-15, dialog TV dan radio adalah penyampaian penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan atau program serta program kementerian melalui televisi atau radio.
16. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi. 17. Media internal adalah publikasi secara khusus dibuat oleh unit kehumasan kementerian. 18. Pameran adalah kegiatan memamerkan, menunjukkan, dan mensosialisasikan visi, misi, kebijakan, serta kegiatan kementerian, hasil pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara terencana dan terorganisasi dalam suatu acara dan periode tertentu. 19. Orientasi humas adalah kegiatan pembekalan, pengetahuan, pemahaman, wawasan tentang bidang kehumasan. 20. Monitoring, clipping, dan analisis pemberitaan adalah dokumentasi dan analisis berita dari media massa dalam periode waktu tertentu. 21. Komunikasi kelembagaan merupakan komunikasi antara kementerian dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat kelautan dan perikanan, lembaga negara, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah maupun pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Dokumentasi adalah kegiatan pembuatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyajian kembali dokumen dalam bentuk surat, foto, slide, video, film tentang pembangunan kelautan dan perikanan. 23. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai saluran komunikasi untuk menyebarluaskan berita atau informasi dan peran. 24. Majalah adalah media cetak yang diterbitkan setiap minggu, bulan, atau triwulan. 25. Buletin merupakan media cetak sejenis surat kabar dan harian dengan format lebih kecil yang memiliki gaya tulisan lebih ringan dan fokus pada tema tertentu. 26. Jurnal ilmiah adalah publikasi yang diterbitkan secara berkala, berisi kumpulan tulisan dari hasil penelitian, berupa kumpulan tulisan dari hasil penelitian terbaru di bidang kelautan dan perikanan, yang ditelaah atau direview oleh para pakar dengan tujuan untuk menyebarkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya, contoh regulasi humas. Di sini terdapat foto pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Di Korea Utara dikenal memiliki sejumlah aturan yang ketat dan terbilang cukup aneh. Aturan-aturan itu terkait dengan pariwisata, akses internet, gaya busana, hingga gaya rambut. Berbicara soal gaya rambut, ternyata pemerintah Korea Utara memiliki aturan yang cukup ketat soal tatanan rambut. Bahkan, pemerintah Korea Utara juga dikabarkan telah menyediakan pilihan gaya rambut bagi penduduknya. Artinya, selain pilihan gaya rambut tersebut, rakyatnya tak diperbolehkan untuk memiliki gaya rambut lainnya. 7 peraturan aneh pemerintah di berbagai negara. Yang pertama, dilarang gendut di Jepang. Di Jepang, menjadi gendut adalah hal yang ilegal, kecuali jika kamu berprofesi sebagai sumo. Dalam undang-undang yang diresmikan pada tahun 2009, pemerintah Jepang menetapkan ukuran lingkar pinggang maksimal 78 cm bagi pria dan 88 cm bagi perempuan. Yang kedua, larangan memakan saus tomat di Prancis. Demi menjaga kelangsungan budaya, pemerintah Prancis menetapkan larangan mengkonsumsi saus tomat sejak Oktober tahun 2011. Prancis telah melarang penggunaan saus tomat di sekolah-sekolah. Saus tomat dianggap sebagai ancaman budaya dari Amerika Serikat terhadap kuliner Prancis. Yang ketiga, dilarang menyiram toilet di Swiss. Warga Swiss dilarang menyiram toilet di atas pukul 10 malam, karena menyiram toilet dianggap sebagai salah satu bentuk polusi suara. Aturan ini berlaku karena warga Swiss biasanya sudah mulai beristirahat pada pukul tersebut. Yang keempat, di Milan kamu harus bahagia. Warga Milan harus senantiasa tersenyum sepanjang waktu dan tidak boleh mengerutkan alis kecuali sedang melakukan kunjungan ke rumah sakit atau menghadiri pemakaman. Yang kelima, jangan keluar rumah tanpa pakaian dalam di Thailand. Di negeri Gajah Putih, saat akan keluar rumah jangan lupa untuk mengenakan pakaian dalam. Aturan ini diberlakukan untuk tetap menjaga norma kesopanan yang berlaku. Yang keenam, dilarang lupa ulang tahun istri di Kepulauan Samoa. Kepulauan Samoa menetapkan sebuah peraturan yang pastinya akan membahagiakan para istri. Pasalnya di Samoa, melupakan hari ulang tahun istri adalah sebuah pelanggaran hukum. Yang ketujuh, tidak boleh ganti bola lampu sembarangan di Australia. Di Australia,
mengganti bola lampu sendiri tanpa keahlian teknis dan sertifikat kemampuan yang jelas dinyatakan ilegal dan dapat dikenakan denda. Di sini terdapat contoh kasus pasal 27 ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Bisa dilihat seperti contoh kasusnya Baik Nuril. Pada bulan Agustus tahun 2012, Nuril merupakan guru honorer di SMA N7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun ini, Nuril menerima telepon kepala sekolahnya bernama Muslim. Muslim menceritakan pengalaman seksualnya dengan seorang perempuan yang juga dikenal Nuril. Merasa itu sebagai pelecehan, Nuril merekamnya. Dan pada Desember tahun 2014 hingga Januari 2015, seorang rekan Nuril bernama Imam Mudawim menyalin rekaman pembicaraan tersebut. Setelah disalin, rekaman menyebar luas hingga sampai pada pengawas SMA N7 Mataram dari Dinas Dikpora Mataram. Nuril dan Imam kemudian dipanggil oleh Kepala Dinas Dikpora Mataram yang berujung pada pemecatan Nuril oleh Muslim. Adapun Muslim dimutasi menjadi Kepala Seksi Dinas Dikpora Mataram dan pada tanggal 17 Maret 2015, Muslim melaporkan Nuril ke Polres Mataram dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE Jangko pasal 45 Undang-Undang ITE kepada Polres Mataram. Mediasi antara Muslim dan Nuril untuk damai dilakukan. Namun hal itu tidak berhasil lantaran Muslim meminta jabatannya sebagai kepala sekolah dikembalikan terlebih dahulu. Baru laporannya tidak dilanjutkan. Dan pada tanggal 27 Maret 2017, Nuril pun dipanggil penyidik Polres Mataram dan langsung ditahan dengan dijerat pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE. Nuril mendapatkan tuduhan dugaan tindak pidana mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan keasusilaan.